Situasi tahanan ini lebih manusiawi. Karena apa? Karena tidak mungkin lagi ada bullying di dalam. Karena apa? Segala bentuk gerakan itu ada analisisnya. Dan analisisnya dilakukan langsung oleh artificial intelligence. Jadi sudah otomatis. Jadi kami dengan bangga memulai operasional dan memang kita harus makin maju. Jadi karena kami juga sedang menyusun rencana, semoga kita bisa mendapatkan satu lagi tahun ini dalam hal pengadaannya ya. Kalau pengerjaannya kan membutuhkan waktu, tapi sudah pasti kurang dari setahun. Nah, jadi karena ini program perdana dan Jakarta sebagai barometer, dan dari segi jumlah personel pun paling banyak, oleh karena itu kami tempatkan di Polisi Militer Kodam Jaya. Jadi saya titip kepada seluruh pejabat di Polisi Militer Kodam Jaya untuk benar-benar memanfaatkan kelebihan dari instalasi tahanan militer ini, karena memang inilah yang seharusnya kita miliki. Yang tadinya tidak manusiawi, kalau rekan-rekan media melihat video yang diucapkan oleh Komandan Pusat Polisi Militer sebelum Pak Chandra, memang kurang manusiawi tadinya. Sekarang semuanya sudah bagus dan tadi sangat aman karena semua yang berada di dalam memang didesain sedemikian rupa sehingga tidak mungkin ada vandalisme, bullying maupun yang bisa mencederai diri sendiri. Mikrofon disiapin. Ada yang ingin bertanya, kita mulai dari pinggir sini. Kita mulai dari pinggir sini. Perkembangannya instalasi ini ditempatkan di sini karena kita tahu KPK seringkali menitipkan tahanannya di sini, tahanan-tahanan korupsi. Apakah itu jadi pertimbangan juga? Kemudian kalau akan ditambah, di mana akan ditambah? Dan berapa sebenarnya anggaran untuk membangun ini semua? Untuk isu lain, Bapak Kasat mohon izin terkait dengan MOU yang dilakukan TNI AD dengan BPOM dan Kemenkes kemarin, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci apa saja, karena masih banyak yang bertanya-tanya apakah memang ini dihentikan uji klinisnya atau sebagainya begitu, Bapak Kasat. Nah, yang anggaran tahun lalu 2020 kita juga merasa beruntung karena sekalipun kita juga harus berbagi dalam hal pemotongan anggaran karena kita menghadapi pandemi, tapi kita masih bisa mewujudkan instalasi tahanan militer ini. Kemudian kami berusaha untuk menambah untuk tahun ini, dan pertimbangan kami ditempatkan di wilayah-wilayah yang cukup padat untuk populasi prajurit Angkatan Daratnya. Jadi prioritas adalah di Jawa. Setelah di Jakarta, nanti kita pertimbangkan apakah di Jawa Timur atau di Jawa Barat. Nah, kemudian untuk isu kedua. Jadi sebetulnya kemarin itu adalah bentuk perhatian yang serius dari pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Muhadjir Effendi, yang secara khusus memang memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan kami bertiga. Jadi justru inilah perhatian serius. Di satu sisi, BPOM sebagai badan atau institusi yang memiliki kewenangan formal dalam hal pengawasan maupun kontrol terhadap obat-obatan, di dalamnya termasuk vaksin, ini memang juga harus diakomodasi oleh tim peneliti. Jadi tim peneliti waktu itu kan menggagas ini sejak Menteri Kesehatannya masih Dr. Terawan. Jadi waktu itu juga tidak ada hubungannya dengan Angkatan Darat, karena penelitian itu uji klinis yang disebut waktu itu ya, dan itu kan sudah juga diserahkan kepada BPOM untuk perizinan fase 1 uji klinis.
Nah itu dilakukan di Rumah Sakit Karyadi. Kami Angkatan Darat diminta waktu itu, seingat saya ada 2 peneliti, tetapi lebih kepada individu yang dilibatkan sebagai peneliti, tapi tidak dari perspektif institusi, kami tidak terlibat secara langsung. Nah, tim peneliti memang harus merespon terhadap temuan-temuan yang dianggap oleh BPOM masih harus dipenuhi. Tetapi di sisi lain, pemerintah melalui Menko PMK juga melihat bahwa sebuah usaha inovasi untuk menemukan solusi tentang penanganan COVID-19 kan banyak itu ya macamnya. Bisa dari obat, bisa dari vaksin, bisa juga dari terapi yang disebut imunoterapi. Itu harus tetap didukung. Oleh karena itu, karena kebetulan RSPAD ini sudah mendapatkan penetapan sebenarnya dari Menteri Kesehatan pada tahun 2019. RSPAD Gatot Subroto itu ditetapkan sebagai rumah sakit penyelenggara penelitian berbasis layanan terapi sel. Salah satu prajurit kita memang ini salah satu evaluasi. Prajurit kita ini masuk tahun 2015 berarti. Dia usia 24 tahun, 23-24, lahir dan besar di Wamena dan ditempatkan setelah bertugas di salah satu batalion infanteri di Jawa Tengah. Nah, sebetulnya terdeteksinya pada bulan Februari yang lalu, di mana dia meninggalkan pos. Saat ini batalion itu sedang bertugas di Papua, bertugas operasi yang memang di manage langsung oleh Mabes TNI. Sebetulnya kasus-kasus seperti ini bukan hanya terjadi kali ini. Walaupun tidak sama persis, tetapi prajurit yang kemudian lari atau meninggalkan dinas dan tidak kembali lagi itu cukup sering. Jadi saya juga tidak ingin misalnya mengambil kesimpulan kasar bahwa ini ada hubungannya dengan putra daerah, sama sekali tidak. Karena apa? Memang saya terbuka, nggak bohong. Setiap tahun begitu banyak. Motivasinya beda-beda. Ada yang karena punya hutang, ada yang karena mungkin merasa tidak cocok, ada yang mungkin karena masalah-masalah susila, macam-macam. Itu begitu banyak. Dan itu juga dilakukan oleh prajurit dengan latar belakang maupun etnis yang berbeda-beda. Jadi harus mempertanggungjawabkan. Pada saat yang bersamaan kita juga selalu briefingkan kepada para komandan satuan sampai dengan bawah, dan ini termasuk penilaian, Mas Ronggo. Inilah yang kami lakukan. Jadi kita tidak hanya melihat individu yang melakukan tindak pidana, tetapi bagaimana leadership atau kepemimpinan di atas-atasnya. Kalau prajurit ini seorang prajurit 1, gimana komandan peletonnya yang pangkatnya letnan itu? Gimana komandan kompinya? Apa yang sudah dilakukan sampai dengan komandan batalion. Jadi ini semua memiliki konsekuensi bukan hanya kepada yang bersangkutan, tapi juga terhadap rantai komando di atasnya. Dan kita akan serius sehingga mereka bisa lebih teliti lagi. Jadi tidak hanya ketemu begitu saja, tapi mereka punya kepedulian. Bagaimana memastikan anggota kondisinya baik-baik saja atau tidak, atau ada yang sedang down, itu kan selalu terjadi. Sama halnya dengan kita semua. Kita semua punya pemimpin di masing-masing eselon, dan mereka pun pasti akan selalu lah untuk counseling gitu ya. Gitu. Ada lagi? Kasih mikrofon. Sebetulnya sudah diajukan ya
sudah diajukan uji klinis, izin untuk uji klinis fase 1 oleh tim peneliti pada saat itu, dan seingat saya pada saat itu juga diketahui oleh Menteri Kesehatan yang masih dijabat oleh Dr. Terawan. Uji klinisnya sendiri itu judulnya nih ya Mas Gita, judulnya itu adalah uji klinis adaptif fase 1